Malam itu, di tengah hujan deras, suami dan ibu mertua saya melempar koper saya ke teras. Mereka mengusir saya karena menganggap saya perempuan miskin tak punya siapa-siapa. Mereka tertawa di atas penderitaan saya. Mereka tidak tahu satu hal. 10 menit kemudian, sebuah mobil sedan hitam menjemput saya. Dan nama saya tercetak sebagai pemilik mutlak perusahaan tempat suami saya bekerja. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita masuk ke kisah yang akan membuat dada kalian sesak lalu lega, tolong tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tulis kata hadir di kolom komentar beserta nama kota kalian. Saya ingin tahu, sahabat setia kita malam ini datang dari mana saja. Tarik napas dalam-dalam, tahan emosi kalian. Mari kita mulai. Nama saya Sinta. 28 tahun. Di atas kertas, saya adalah pemilik tunggal Permata Group, sebuah raksasa bisnis yang menaungi puluhan anak perusahaan di seluruh negeri. Tapi selama 2 tahun terakhir, tidak ada yang tahu itu. Bahkan, suami saya sendiri. Saya menyembunyikan semuanya. Saya berpura-pura menjadi perempuan sederhana bernama Sinta yang biasa-biasa saja. Saya tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran Bekasi. Saya memakai daster lusuh dan ponsel butut. Saya menyetir, tidak punya mobil. Semua itu saya lakukan demi satu hal. Saya ingin dicintai sebagai manusia, bukan sebagai pewaris kekayaan. Ibu dan ayah saya meninggal dalam kecelakaan saat saya berusia 20 tahun. Mereka mewariskan seluruh Permata Group kepada saya, anak tunggal mereka. Sejak hari itu, saya hidup di antara orang-orang yang tersenyum manis karena uang saya. Setiap pria yang mendekat hanya melihat angka di rekening saya. Saya lelah. Saya ingin tahu, apakah masih ada cinta yang tulus di dunia ini? Lalu saya bertemu Afif. Dia seorang manajer pemasaran tingkat menengah di salah satu anak perusahaan saya. Dia tidak tahu siapa saya. Dia mengira saya hanya karyawan magang biasa yang sedang kesulitan. Dia mentraktir saya makan di warung pinggir jalan. Dia terlihat sederhana dan tulus. Saya jatuh hati. Saya memutuskan menguji satu hal. Saya akan menikahinya sebagai perempuan miskin. Jika dia mencintai Sinta yang tak punya apa-apa, maka dia layak menjadi suami saya selamanya. Jika tidak, saya akan tahu wajah aslinya. Itu adalah ujian kesetiaan. Dan malam ini, ujian itu berakhir. Kami menikah 2 tahun lalu dengan upacara sederhana. Saya pindah ke rumah kontrakan keluarganya di pinggiran kota. Di sanalah saya bertemu ibu mertua saya, Bu Wulan. Perempuan berusia 58 tahun dengan gincu merah menyala dan tatapan yang selalu merendahkan. Sejak hari pertama, Bu Wulan tidak pernah menyukai saya. Di matanya, saya hanya menantu miskin yang menumpang hidup. Anakku layak dapat yang lebih baik, katanya. Saya hanya diam. Selama 2 tahun itu, saya menjalani hidup yang tak pernah saya bayangkan. Saya bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan sarapan Bu Wulan yang rewel. Saya mencuci baju Afif dengan tangan, karena mesin cuci rusak dan dia terlalu pelit untuk memperbaikinya. Saya menahan lapar, karena uang belanja yang Afif berikan sangat pas-pasan. Saya melakukan semua pekerjaan rumah tangga layaknya seorang pembantu. Padahal, dengan satu panggilan telepon, saya bisa membeli seluruh kompleks itu. Tapi, saya bertahan. Saya ingin membuktikan satu hal kepada diri sendiri, bahwa cinta tidak butuh harta. Sebenarnya, ada celah yang mulai terlihat sejak bulan-bulan pertama. Afif sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Bajunya kadang berbau parfum perempuan lain. Bu Wulan mulai menyebut-nyebut seorang gadis bernama Bella, anak temannya yang katanya lebih pantas untuk anaknya. Saya tahu. Saya selalu tahu. Tapi saya menunggu. Saya ingin melihat sampai mana kebusukan ini akan berjalan. Saya ingin tahu, apakah Afif akan memilih saya atau memilih kesombongan keluarganya? Malam ini, saya mendapat jawabannya. Dan jawaban itu akhirnya membebaskan saya. Suara guntur menggelegar memecah keheningan malam itu. Seolah langit ikut merasakan apa yang sedang terjadi di hati saya. Hujan rintik mulai turun membasahi bumi. Namun dinginnya air hujan tak sebanding dengan dinginnya tatapan suami yang selama 2 tahun ini
saya layani dengan tulus. Di teras rumah kontrakan yang saya rawat setiap hari, kini teronggok sebuah koper besar berwarna hitam. Koper itu baru saja dilempar dengan kasar oleh tangan Afif. Roda koper berputar liar sebelum akhirnya ambruk di lantai keramik yang dingin, menimbulkan suara keras yang menyayat hati. Saya berdiri mematung di ambang pintu. Mata saya menatap nanar ke arah koper itu, lalu beralih menatap wajah Afif yang merah padam karena amarah. Tidak ada sedikit pun penyesalan di mata laki-laki itu. Yang ada hanya kebencian dan rasa muak yang seolah sudah lama ia pendam. Saya menarik napas panjang. Saya mencoba menahan air mata agar tidak tumpah. Saya tidak ingin terlihat lemah di hadapan manusia-manusia tak berhati ini. "Cepat ambil barang rongsokanmu itu dan pergi dari sini," bentak Afif. Suaranya lantang membelah malam. Ia tidak peduli jika tetangga sebelah mendengar keributan ini. "Saya sudah muak melihat wajah memelasmu setiap hari. Kau hanya beban." Beban. Belum sempat saya menjawab. Sesosok perempuan parubaya muncul dari belakang punggung Afif. Itu Bu Wulan, ibu mertua saya. Ia berkaca pinggang dengan senyum sinis di bibirnya yang bergincu merah menyala. Tatapannya merendahkan, seolah saya hanya kotoran yang menempel di ujung sepatunya. Bu Wulan melangkah maju. Ia berdiri tepat di samping anaknya, memberikan dukungan penuh atas pengusiran ini. "Dengar itu, Sinta." Suaranya melengking tinggi menusuk telinga. "Afif sudah tidak butuh istri miskin dan tidak berguna sepertimu. Lihat dirimu, apa yang bisa kau berikan untuk keluarga ini. Harta tidak punya, koneksi tidak ada, bahkan orang tua pun kau sudah tidak punya. Kau ini sebatang kara, yatim piatu yang menumpang hidup." Kata-kata itu bagaikan sembilu yang menyayat luka lama. Fakta bahwa saya yatim piatu memang benar, tapi mendengar itu dijadikan senjata untuk merendahkan saya sungguh menyakitkan. Namun saya tetap diam. Saya tidak membalas, tidak berteriak, dan tidak memohon. Sikap tenang saya justru membuat Bu Wulan semakin geram. "Kenapa diam saja? Berharap kami akan kasihan." Ia tertawa mengejek. "Pergi. Saya mau tahu siapa yang mau menolongmu di jam segini. Kau ini tak punya siapa-siapa. Besok pagi, kau sudah jadi gelandangan di pasar." Afif menimpali dengan nada yang tak kalah sadis. "Ingat, Sinta, jangan pernah bermimpi kembali ke sini. Rumah ini, semua isinya milikku. Kau datang tanpa membawa apa-apa. Jadi kau juga harus pergi tanpa membawa apa-apa. Selain baju-baju kumuhmu itu." Saya menatap mereka berdua bergantian. Di dalam hati saya, rasa sakit itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah tekad yang kuat mulai membara. Saya teringat betapa sabarnya saya selama ini menyembunyikan identitas asli saya. Berpura-pura menjadi perempuan sederhana demi mendapatkan cinta yang tulus. Saya rela hidup pas-pasan, rela dihina, rela mengerjakan semua pekerjaan rumah seperti pembantu. Hanya karena saya ingin Afif mencintai saya sebagai Sinta, bukan sebagai pewaris tunggal Permata Group. Tapi malam ini sandiwara itu berakhir. Afif dan ibunya telah gagal dalam ujian kesetiaan ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, saya melangkah keluar. Saya meraih gagang koper hitam itu. Tangan saya terasa dingin saat menyentuh pegangannya. Namun genggaman saya sangat erat. Saya menegakkan kepala, menatap Afif dan Bu Wulan untuk terakhir kalinya. Tatapan itu bukan tatapan istri yang terluka, melainkan tatapan seorang ratu yang sedang melihat rakyat jelata yang membangkang. Namun mereka terlalu buta oleh kesombongan untuk menyadari perubahan sorot mata itu. "Selamat tinggal, Mas Afif." "Ibu," ucap saya pelan, tanpa emosi. Lalu saya membalikan badan, menyeret koper menembus hujan yang mulai deras. Di belakang saya mendengar suara pintu dibanting keras. Diikuti gelak tawa Bu Wulan dan Afif yang terdengar samar. Mereka tertawa di atas penderitaan saya, merayakan kemenangan semu mereka. Saya terus berjalan menyusuri jalanan kompleks yang sepi dan gelap. Lampu jalan yang remang menjadi satu-satunya saksi bisu kepergian saya. Air hujan membasahi pakaian dan jilbab saya, menyamarkan air mata yang akhirnya menetes juga. Bukan tangisan kesedihan karena kehilangan suami, melainkan tangisan penyesalan karena telah membuang waktu 2 tahun
untuk orang yang salah. Saya berjalan terus hingga mencapai ujung jalan kompleks, menuju persimpangan yang lebih besar dan gelap. 10 menit berlalu. Saya berhenti di bawah pohon besar di pinggir jalan raya untuk berteduh. Tubuh saya menggigil kedinginan, namun hati saya kini mulai membeku. Saya merogoh saku gamis yang basah, mengeluarkan sebuah ponsel pintar yang selama ini saya sembunyikan. Ponsel itu bukan ponsel butut yang biasa saya pakai di depan Afif, melainkan ponsel keluaran terbaru, edisi terbatas. Jari saya dengan lincah menekan sebuah nomor. Tidak butuh waktu lama. Panggilan itu tersambung. Jemput saya sekarang. Titik koordinat sudah saya kirim. Perintah saya singkat. Nada saya penuh otoritas. Sangat berbeda dengan suara lembut yang biasa saya gunakan di rumah. Hanya berselang beberapa menit. Sorot lampu yang menyilaukan membelah kegelapan. Sebuah sedan hitam mewah yang panjang dan mengilap meluncur perlahan mendekati tempat saya berdiri. Suara mesinnya begitu halus, nyaris tak terdengar. Kontras dengan gemuruh hujan. Mobil itu berhenti tepat di depan saya. Seorang pria berseragam rapi dengan jas hitam bergegas turun sambil membawa payung besar. Itu Pak Rashid, ajudan pribadi saya yang paling setia. Ia segera mengembangkan payung dan memayungi saya. Tidak membiarkan satu tetes air hujan pun mengenai saya. Nyonya, maafkan saya terlambat, ucap Pak Rashid sambil membungkuk hormat. Suaranya bergetar menahan emosi melihat kondisi saya yang basah kuyup. Mari, silakan masuk. Nyonya, saya masuk ke dalam mobil, meninggalkan dinginnya malam dan kenangan pahit tentang Afif dan Bu Ulan di luar sana. Saat saya duduk di kursi kulit yang empuk, saya menyandarkan kepala sejenak, memejamkan mata. Hawa hangat dari penghangat ruangan mulai menjalar ke tubuh saya. Ketika saya membuka mata kembali, sorot mata saya telah berubah total. Tidak ada lagi Sinta, si istri penurut yang lemah. Yang ada kini adalah Sinta, pemilik Permata Group, perempuan yang memegang kendali atas ribuan nasib karyawan. Kita kemana sekarang? Nyonya, tanya Pak Rashid dari kaca spion. Ke penthouse. Jawab saya menatap tajam ke depan. Bibir saya menyunggingkan senyum tipis yang dingin. Dan Rashid, hubungi tim legal. Besok pagi, saya ingin mereka menderita. Saya ingin memastikan Afif dan ibunya menyesal seumur hidup karena telah membuang saya malam ini. Laksanakan, Nyonya, jawab Pak Rashid tegas. Mobil mewah itu pun melaju menembus malam, meninggalkan jejak air di aspal, membawa saya kembali ke tahta yang selama ini saya tinggalkan. Di kejauhan, rumah Afif masih terlihat terang benderang. Penghuninya tidak sadar bahwa badai yang sesungguhnya baru saja mereka ciptakan sendiri. Gedung pencakar langit yang menjulang di pusat kota itu berdiri kokoh, seolah menantang langit malam. Di lantai paling atas, terdapat sebuah penthouse mewah yang selama 2 tahun terakhir saya biarkan kosong, menunggu pemiliknya kembali. Lift pribadi berdenting pelan, pintunya terbuka. Para pelayan menyambut saya dengan tunduk hormat. Gamis basah dan koper butut saya langsung diambil alih. Saya melangkah di atas lantai marmer yang dingin namun berkilau. Saya berjalan menuju dinding kaca raksasa yang menyuguhkan pemandangan lampu kota Jakarta dari ketinggian. Dari sini, semua masalah yang saya hadapi di bawah sana terasa begitu kecil. Sekecil sosok Afif dan Bu Ulan yang kini mungkin sedang tertidur pulas dengan mimpi-mimpi kosong mereka. Siapkan air hangat dan baju ganti saya. Buang semua pakaian yang saya pakai tadi. Bakar jika perlu. Perintah saya datar kepada kepala pelayan. Baik, Nyonya. Jawabnya patuh, lalu bergegas pergi. Saya menatap pantulan diri di kaca. Wajah saya yang polos tanpa riasan masih menyisakan jejak lelah. Namun mata saya kini menyala dengan api yang berbeda. Saya teringat kembali masa-masa ketika saya harus bangun jam 4 pagi, mencuci baju dengan tangan, menahan lapar demi sebuah kata, ketulusan. Saya ingin membuktikan bahwa cinta tidak butuh harta, namun realitas menampar saya keras malam ini. Ketulusan di mata Afif dan ibunya hanyalah kebodohan yang bisa dimanfaatkan. Setelah membersihkan diri, saya keluar dari kamar mandi dengan jubah sutra merah marun yang elegan. Rambut saya tergerai. Wajah saya
kini terlihat segar. Meski tatapan saya tetap sedingin es. Saya berjalan menuju ruang kerja pribadi yang luas. Di sana, Pak Rashid sudah menunggu bersama seorang pria parubaya berkacamata tebal. Itu Pak Johan, pengacara senior kepercayaan keluarga saya, sekaligus kepala tim legal Permata Group. Selamat malam, Nyonya Sinta. Maaf mengganggu istirahat Anda. Tapi kata Pak Rashid, ini mendesak. Ucap Pak Johan sambil membungkuk. Di meja, tumpukan berkas sudah tertata rapi. Saya duduk di kursi kebesaran saya. Kursi kulit hitam yang megah. Tempat di mana seharusnya saya berada selama ini. Saya menyilangkan kaki dengan anggun. Duduklah, Pak Johan. Kita tidak punya banyak waktu untuk basa-basi, ucap saya tegas. Bagaimana status perusahaan tempat mantan suami saya bekerja? PT Sinergi Abadi. Pak Johan mengangguk cepat sambil membuka berkas. PT Sinergi Abadi adalah salah satu vendor kecil yang selama ini menyuplai bahan baku ke anak perusahaan kita. Kondisi keuangan mereka sedang tidak sehat. Sebenarnya, mereka sudah lama mengajukan proposal agar diakuisisi oleh Permata Group untuk menyelamatkan aset mereka dari kebangkrutan. Senyum tipis terukir di bibir saya. Bagus. Kebetulan sekali, besok pagi saat pasar saham dibuka, lakukan akuisisi penuh. Beli perusahaan itu. Jangan menawar. Pastikan sebelum jam makan siang. PT Sinergi Abadi sudah resmi menjadi milik Permata Group. Saya ingin nama saya tercantum sebagai pemilik mutlak di struktur organisasi baru mereka. Pak Johan mencatat instruksi itu. Meski keningnya sedikit berkerut, heran. Baik, Nyonya. Prosesnya bisa kami percepat lewat jalur prioritas. Tapi, boleh saya tahu alasannya? Nilai perusahaan itu tidak seberapa dibanding aset Nyonya yang lain. Anggap saja itu mainan baru saya. Pak Johan, jawab saya. Mainan untuk menghancurkan tikus-tikus yang sombong. Saya memutar kursi sedikit, menatap ke arah jendela. Satu lagi, besok malam adalah perayaan ulang tahun ke-50 Permata Group. Bukan. Benar. Nyonya. Gala dinner akan diadakan di Grand Ballroom Hotel Imperial. Semua persiapan sudah 99% selesai. Para kolega bisnis, pejabat, dan sosialita ibu kota sudah konfirmasi hadir. Saya ingin ada tambahan 2 tamu istimewa, ucap saya. Kirimkan undangan emas eksklusif pagi-pagi sekali ke alamat ini. Saya menyebutkan alamat rumah kontrakan Afif dengan lancar. Tujukan kepada Bapak Afif dan Ibu Wulan. Pastikan undangannya terlihat sangat mewah dan mahal. Buat narasi bahwa mereka diundang khusus oleh jajaran direksi. Karena prestasi kerja Afif yang luar biasa. Pak Rashid yang berdiri di samping meja tampak terkejut. Namun ia segera memahami arah permainan saya. Nyonya ingin memancing mereka keluar dari sarangnya. Bukan hanya memancing, Rashid, jawab saya. Saya ingin menerbangkan mereka setinggi-tingginya ke angkasa. Saya mengepalkan tangan perlahan di atas meja. Beri mereka harapan palsu. Biarkan mereka merasa menjadi raja dan ratu sehari. Biarkan mereka merasa bahwa membuang saya adalah keputusan terbaik yang membawa keberuntungan. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin hancur tulang-tulang mereka saat saya hempaskan ke tanah nanti. Pak Johan mengangguk mengerti. Ia bisa merasakan aura dendam yang begitu pekat dari saya. Ia tidak pernah melihat saya semarah ini. Saya mengerti. Nyonya, undangan akan dikirim oleh kurir prioritas besok jam 7 pagi. Ada instruksi lain. Saya teringat sesuatu. Oh ya, cek limit kartu kredit korporat yang dipegang Afif. Saya tahu dia memegang kartu tambahan dari fasilitas kantor lamanya, yang limitnya kecil. Saat kita akuisisi besok, naikkan limit kartu kredit korporat atas nama jabatannya menjadi tanpa batas. Tapi hubungkan notifikasinya langsung ke ponsel saya. Nyonya, itu berbahaya. Pak Johan mengingatkan, dia bisa menghabiskan uang perusahaan. Justru itu tujuannya. Pak Johan, mata saya berkilat. Saya ingin melihat seberapa rakus manusia-manusia itu. Biarkan mereka belanja sepuasnya. Biarkan mereka membeli dunia jika mereka mau. Karena pada akhirnya, semua tagihan itu akan menjadi jerat leher yang mematikan bagi mereka. Itu akan menjadi dasar pidana penggelapan aset perusahaan.
saat saya menagihnya di detik-detik terakhir. Ruangan itu hening sejenak. Rencana saya begitu rapi, kejam, dan terstruktur. Saya tidak menggunakan kekerasan fisik, tapi saya menggunakan kekuasaan dan keserakahan musuh saya sendiri sebagai senjata. Laksanakan semua perintah saya malam ini juga. Saya tidak menerima kegagalan. Tutup saya sambil bangkit. Permisi, Nyonya. Pak Yohan dan Pak Rashid membereskan berkas dan mundur diri. Kini saya kembali sendirian di ruangan besar itu. Saya berjalan mendekati kalender digital di meja. Angka tanggal berganti, menandakan hari baru telah tiba. Fajar bagi sang ratu telah menyingsing. Sementara di seberang kota, Afif dan Bu Wulan masih tidur nyenyak. Tidak menyadari bahwa nasib mereka sudah ditandatangani di atas kertas bermaterai di ruangan dingin ini. Tunggu saya, Mas Afif. Ibu, bisik saya pada bayangan sendiri di kaca. Besok kita akan berpesta. Pesta perpisahan untuk kesombongan kalian. Sinar matahari pagi menerobos celah ventilasi rumah kontrakan itu. Seolah ikut merayakan suasana hati penghuninya yang sedang berbunga-bunga. Di ruang makan yang sempit, aroma bubur ayam yang dibeli dari pedagang keliling menguar kuat. Tidak ada lagi masakan rumahan yang biasanya saya siapkan setiap subuh. Namun bagi Afif dan Bu Wulan, pagi ini terasa jauh lebih nikmat dari biasanya. Rasanya seperti ada beban berat yang baru saja diangkat dari pundak mereka. Rasanya rumah ini jadi lebih lega ya, tanpa ada muka masam itu. Celetuk Afif sambil menyuap bubur ayamnya. Wajahnya berseri-seri. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah setelah mengusir istrinya di tengah hujan deras. Bu Wulan mengangguk setuju sambil menyeruput teh manis. Benar sekali. Viv, hawa rumah ini jadi sejuk. Ibu bilang juga apa? Perempuan itu cuma bawa aura negatif. Lihat saja, baru semalam dia pergi. Perasaan kita langsung tenang. Rezeki pasti sebentar lagi mengalir deras. Belum sempat Afif menanggapi. Suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar dari arah teras. Diikuti salam dengan nada manja yang dibuat-buat. Assalamualaikum. Pagi. Mas, ibu sayang, sosok perempuan muda dengan pakaian modis dan tas bermerek mencolok muncul di ambang pintu. Itu Bella. Perempuan yang selama ini diam-diam menjalin hubungan dengan Afif di belakang saya. Wajahnya penuh riasan tebal. Kontras dengan penampilan saya yang selalu natural. Melihat kedatangan Bella, wajah Bu Wulan langsung sumringah. Ia berdiri menyambut Bella dengan pelukan hangat. Pelukan yang tidak pernah ia berikan kepada saya selama 2 tahun. Waalaikumsalam. Calon menantu idaman ibu. Ayo masuk. Nak Bella, puji Bu Wulan. Pagi-pagi sudah cantik dan wangi begini. Beda jauh sama yang kemarin itu. Kucel kayak pembantu. Bella terkikik manja sambil duduk di samping Afif, menggelayut di lengan pria itu. Ibu bisa saja. Aku kan harus selalu tampil cantik buat Mas Afif. Oh ya, benalu itu sudah pergi ya. Bagus deh. Jadi aku bisa main ke sini tanpa harus sembunyi-sembunyi lagi. Sudah beres. Semalam sudah aku usir, jawab Afif bangga. Seolah mengusir istri adalah sebuah prestasi membanggakan. Sekarang kita bebas. Di tengah obrolan penuh tawa jahat itu, terdengar suara motor berhenti tepat di depan pagar. Bukan suara motor biasa, melainkan suara motor sport besar. Seorang kurir berseragam rapi dengan jaket kulit hitam dan helm penuh turun dari motornya. Ia membawa amplop besar berwarna emas yang terlihat sangat eksklusif. Permisi, paket prioritas untuk Bapak Afif. Seru, kurir itu lantang. Afif mengerutkan kening, merasa tidak memesan apapun. Ia beranjak keluar, diikuti Bella dan Bu Wulan yang penasaran. Saya Afif, paket apa ini? Kiriman dokumen istimewa dari kantor pusat Permata Group. Mohon tanda tangan di sini. Ucap kurir itu sambil menyodorkan tablet digital. Sikap kurir sangat profesional dan hormat, membuat Afif merasa dirinya orang penting. Setelah kurir pergi, Afif memandangi amplop emas itu dengan takjub. Logo Permata Group tercetak timbul dengan tinta emas. Permata Group adalah raksasa bisnis yang menjadi induk dari banyak perusahaan, termasuk perusahaan tempat Afif bekerja sebagai manajer pemasaran tingkat menengah. Buka, cepat buka! Itu pasti sesuatu yang mahal.
desak Bella tidak sabar. Dengan tangan gemetar antusias, Afif merobek segel amplop. Di dalamnya terdapat kartu undangan tebal berbahan beludru merah marun dengan tulisan emas yang menyilaukan mata. Kepada yang terhormat, Bapak Afif, dengan hormat, Direksi Permata Group mengundang Anda menghadiri gala dinner perayaan ulang tahun ke-50 di Grand Ballroom Hotel Imperial. Dress code formal elegan. Mata Afif terbelalak lebar. Mulutnya menganga tak percaya. Ya Tuhan. Ibu, lihat ini. Aku diundang ke gala dinner Permata Group. Ini acara super mewah yang cuma dihadiri para bos besar dan konglomerat. Bu Ulan langsung merebut undangan itu. Matanya berbinar melihat kemewahan kartu itu. Ya ampun, ini tandanya kamu dianggap orang penting. Jangan-jangan kamu mau diangkat jadi direktur utama. Pasti begitu. Tidak mungkin karyawan biasa dapat undangan istimewa begini kalau bukan karena prestasi kerjaku yang luar biasa selama ini. Akhirnya dilihat oleh pemilik grup. Seru. Afif penuh percaya diri. Dadanya membusung sombong. Bu Ulan menepuk tangan keras-keras sambil tertawa puas. Apa ibu bilang tadi? Baru saja si Sinta pembawa sial itu pergi. Rezeki langsung datang. Coba kalau dia masih di sini. Pasti undangan ini nyasar ke tempat lain. Ini bukti. Keputusan kita mengusir dia itu benar 100%. Tuhan sayang sama kita. Berarti aku bisa ikut dong. Di sini kan tulisannya dan pasangan. Renggek Bella sambil menunjuk undangan. Tentu saja kamu yang ikut. Sayang, masa aku bawa ibu? Nanti dikira aku anak mami. Kamu kan calon istriku yang cantik. Kamu pantas bersanding denganku di sana. Jawab Afif sambil mencubit pipi Bella. Tiba-tiba, ponsel di saku Afif bergetar panjang. Sebuah notifikasi email masuk. Afif mengeceknya dan matanya semakin melotot. Limit kredit Anda telah diperbarui menjadi tanpa batas. Selamat menikmati fasilitas eksekutif. Afif nyaris menjatuhkan ponselnya. Gila. Bu, lihat ini. Fasilitas kartu kredit kantorku baru saja di-upgrade jadi tanpa batas. Ini pasti fasilitas buat persiapan pesta nanti malam. Kantor benar-benar memanjakanku. Bella ikut kegirangan. Matanya berbinar licik, membayangkan barang-barang bermerek yang bisa ia beli. Mas Afif serius. Berarti kita bisa beli baju paling mahal buat nanti malam dong. Bukan cuma baju, kita bisa beli apa saja. Afif tertawa lepas. Merasa dunia kini ada di genggamannya. Ia merasa seperti raja kecil yang baru saja naik tahta. Ayo, kita pergi ke mall sekarang. Kita borong semua butik mahal. Aku mau tunjukkan pada semua orang di pesta nanti siapa Afif yang sebenarnya. Dan ibu juga harus beli perhiasan baru. Jangan mau kalah sama istri-istri pejabat di sana. Aduh, anak ibu memang paling berbakti. Bulan memeluk Afif erat, lalu beralih memeluk Bella. Ayo, cepat dandan. Kita habiskan uang perusahaan bodoh itu. Kapan lagi kita bisa berfoya-foya gratis? Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak di teras. Suara tawa mereka memecah ketenangan pagi. Mereka begitu mabuk oleh kebahagiaan semu dan keserakahan. Sampai-sampai mereka lupa satu hal sederhana. Tidak ada makan siang yang gratis. Mereka tidak sadar, fasilitas dan undangan itu bukanlah hadiah, melainkan umpan lezat yang dipasang pada kail pancing raksasa. Dan di ujung kail itu, saya sedang menunggu dengan sabar untuk menarik benangnya. Lantai marmer pusat perbelanjaan paling elit di Jakarta itu beradu dengan langkah 3 manusia yang berjalan dengan dagu terangkat tinggi. Afif, Bulan, dan Bella melenggang masuk layaknya selebriti papan atas. Padahal tidak ada satupun orang yang peduli dengan kehadiran mereka. Tujuan pertama mereka adalah sebuah butik desainer internasional yang terkenal dengan harga barang yang bisa membuat orang biasa jantungan. Seorang pramuniaga menyambut mereka dengan senyum sopan. Meski matanya sedikit menyipit melihat gaya berpakaian Bulan yang terlalu mencolok. Selamat siang, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Sapanya ramah. Bulan langsung mendengus. Matanya menyapu seisi toko dengan tatapan meremehkan. Carikan saya gaun pesta yang paling mahal, paling mewah, dan paling banyak payetnya. Saya mau nanti malam
Semua mata tertuju pada saya. Jangan kasih saya barang diskonan ya. Saya alergi barang murah. Afif tertawa bangga sambil merangkul pinggang Bella. Calon istri saya ini juga butuh gaun terbaik. Uang bukan masalah. Keluarkan koleksi terbaru kalian yang belum dipajang di etalase. Pramuniaga itu mengangguk cepat. Naluri penjualnya langsung bekerja saat mencium bau uang. Meski ia harus menahan rasa geli melihat tingkah orang kaya baru di hadapannya. Berbagai gaun mewah dikeluarkan. Bella dengan rakus mengambil 5 gaun sekaligus. Memilih yang potongannya paling berani dan harganya paling fantastis. Sementara Bulan memilih gaun berwarna emas menyala yang penuh kristal. Sebuah pilihan yang sangat tidak cocok dengan usianya. Membuatnya terlihat seperti lampu gantung berjalan. Mas, lihat ini. Harganya 80 juta. Bagus banget kan? Rengek Bella manja sambil mematut diri di depan cermin. Ambil saja. Itu murah buatku sekarang, jawab Afif enteng. Tangannya memainkan kartu kredit hitam korporat di sakunya. Ia merasa seperti raja minyak. Mereka tidak berhenti di pakaian. Sepatu hak tinggi bermerek, tas kulit impor, hingga aksesori berlian pun mereka sasar. Afif sendiri memilih setelan jas tuxedo seharga puluhan juta, yang menurutnya akan membuatnya terlihat setara dengan para sosialita di pesta nanti. Total belanjaan mereka menumpuk di meja kasir. Saat tiba waktunya membayar, kasir menyebutkan nominal yang fantastis. Total semuanya 350 juta rupiah. Tangan Afif sempat berhenti sejenak di udara. Angka itu setara dengan gaji kotornya selama bertahun-tahun. Keringat dingin sedikit menetes di pelipisnya. Namun bayangan status di email tadi pagi dan gengsi di depan Bella serta ibunya menepis keraguan itu. Dengan gaya sok santai yang dipaksakan, ia menyodorkan kartu kredit perusahaan. Gesek saja tanpa PIN, ucapnya angkuh. Jantung Afif berdegup kencang saat menunggu mesin memproses transaksi. Detik-detik yang menegangkan. Lalu, struk keluar. Transaksi disetujui. Terima kasih, ucap kasir sambil tersenyum lebar. Afif menghembuskan napas lega yang panjang. Ternyata benar, kartu ini sakti. Batinnya bersorak. Rasa percaya dirinya langsung melesat menembus atap mall. Ia merasa tak terkalahkan. Bulan dan Bella menyambar kantong belanjaan mewah itu dengan mata berbinar. Hebat kamu, ini baru anak ibu, puji Bulan sambil menenteng tas belanjaannya dengan bangga. Coba kalau istri kamu si Sinta itu, boro-boro beli gaun puluhan juta, beli daster di pasar saja, dia mikir 1000 kali. Jangan sebut nama perempuan kampung itu lagi. Dia cuma masa lalu yang kelam. Sekarang masa depanku cerah bersama Bella dan perusahaan yang menghargaiku, sahut Afif sambil memperbaiki kerah kemeja. Tanpa mereka sadari, di sebuah ruangan sunyi, di puncak gedung pencakar langit lain, sebuah ponsel pintar bergetar di atas meja marmer. Saya melirik layar ponsel yang menampilkan notifikasi waktu nyata dari sistem keuangan perusahaan. Transaksi kartu kredit korporat, 350 juta rupiah. High-end fashion mall. Saya tidak marah. Saya justru menyesap teh herbal dengan tenang. Seolah senyum tipis tersungging di bibir saya. Senyum yang bukan karena kebahagiaan, melainkan kepuasan melihat tikus-tikus itu memakan umpan racun dengan lahap. 350 juta untuk kostum badut kalian. Silakan nikmati, gumam saya pelan. Semakin mahal pakaian yang kalian kenakan, semakin sakit rasanya saat saya telanjangi kehormatan kalian nanti malam. Kembali ke mall. Afif, Bulan, dan Bella berjalan keluar dari butik dengan perasaan di atas angin. Mereka bahkan sempat membentak seorang petugas kebersihan tua yang tidak sengaja menyenggol tas belanjaan Bella. Kalau jalan, pakai mapa dong. Tas ini harganya lebih mahal dari harga dirimu seumur hidup. Bentak Bella kasar, membuat petugas tua itu menunduk ketakutan dan meminta maaf berkali-kali. Sudah, sayang. Jangan buang energi untuk meladeni orang rendahan. Kita harus segera pulang dan bersiap. Malam ini adalah panggung kita, ujar Afif menenangkan Bella. Namun matanya menatap jijik ke arah petugas kebersihan itu. Sikap arogan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka merasa dunia kini berada di bawah telapak kaki mereka. Uang perusahaan yang mereka hamburkan dianggap sebagai hak mutlak atas kerja keras Afif.
yang sebenarnya biasa-biasa saja. Sementara itu, di lantai eksekutif Permata Group, roda keadilan berputar jauh lebih cepat. Pak Yohan masuk ke ruang kerja saya dengan map tebal di tangan. Wajahnya menunjukkan satu hal. Misi selesai. Nyonya, akuisisi PT Sinergi Abadi sudah rampung, sah dan tuntas. Pukul 11:20 tadi, seluruh saham resmi berpindah tangan. Permata Group kini pemilik mutlak. Nama Anda tercantum sebagai pemegang saham pengendali di akta yang baru. Saya menerima map itu, membuka halaman pertama. Di sana, di struktur organisasi yang baru, tercantum nama-nama yang sangat saya kenal, termasuk satu nama, Afif, manajer pemasaran. Kini, secara hukum, dia adalah karyawan saya sepenuhnya. Berarti setiap rupiah yang dia gesek dengan kartu korporat itu, saya berkata pelan, kini adalah aset perusahaan saya yang dia gelapkan. Tepat sekali, Nyonya, jawab Pak Johan. Dan kami punya jejak digitalnya. Setiap transaksi, setiap waktu, setiap toko, semua terekam rapi. Hitam di atas putih. Saya menutup map itu. Sebuah jerat hukum yang sempurna sudah terpasang. Afif menggali kuburnya sendiri dengan tangan yang penuh kantong belanja. Sore itu di rumah kontrakan, kesibukan terjadi. Bu Wulan memoles wajahnya dengan bedak tebal. Bella menata rambut di salon panggilan. Dan Afif bercukur rapi. Mereka bersiap menyambut malam yang mereka yakini akan menjadi titik balik kesuksesan hidup mereka. Tidak ada sedikit pun terlintas di benak mereka bahwa undangan emas itu bukanlah tiket menuju surga, melainkan surat panggilan menuju pengadilan sosial yang paling memalukan. Panggung megah telah disiapkan. Namun peran yang akan mereka mainkan bukanlah sebagai raja dan ratu, melainkan sebagai pesakitan yang akan dieksekusi di depan umum. Malam itu, Hotel Imperial tampak seperti istana dongeng yang jatuh ke bumi. Cahaya keemasan memancar dari setiap jendela. Sementara deretan mobil super mewah mengantre rapi di lobi utama untuk menurunkan penumpangnya. Para tamu yang hadir adalah kaum elit Jakarta, konglomerat, pejabat tinggi, dan selebriti papan atas. Suasana di lobi hotel begitu hening dan berkelas. Hanya terdengar suara gesekan sepatu mahal dan percakapan lirih yang sopan. Namun ketenangan elegan itu sedikit terusik ketika sebuah taksi daring berhenti tepat di depan karpet merah. Pintu taksi terbuka. Turunlah 3 sosok yang penampilannya sukses membuat beberapa petugas menahan napas. Bukan karena kagum, melainkan karena kaget. Afif melangkah keluar lebih dulu dengan setelan tuxedo mahal yang sedikit terlalu ketat. Berusaha meniru gaya bintang film, namun dengan aura arogansi yang kental. Di belakangnya, Bella turun dengan gaun merah menyala yang potongannya sangat berani, memamerkan tubuh secara berlebihan yang kurang pantas untuk acara sekelas ini. Dan yang paling mencolok adalah Bu Wulan. Ia mengenakan gaun emas penuh payet yang berkilauan menyakitkan mata setiap kali terkena cahaya lampu. Leher, pergelangan tangan, dan jari-jarinya dipenuhi perhiasan emas tebal yang ia beli tadi siang. Ia terlihat seperti toko emas berjalan tanpa rasa malu sedikit pun. Ia mengibaskan selendang bulu palsunya dan berjalan mendahului Afif. Dagunya terangkat tinggi, seolah ia pemilik hotel itu. "Fif, semua orang melihat kita," bisik Bella sambil mengeratkan pegangan di lengan Afif. Matanya menyapu sekeliling, menikmati tatapan heran para tamu lain yang ia artikan sebagai tatapan kekaguman. Tentu saja, sayang, malam ini kita adalah bintangnya, jawab Afif penuh percaya diri. Ia bahkan melemparkan kunci kepada petugas, sesuatu yang tidak perlu ia lakukan. Karena itu, hanya taksi daring, lalu melenggang masuk. Di depan pintu Grand Ballroom, petugas penerima tamu meminta undangan mereka. Afif dengan gerakan teatrikal mengeluarkan undangan emas dari saku jas dalamnya. Saat melihat undangan itu, alis petugas sedikit terangkat. Ia menatap Afif, lalu menatap layar tablet di tangannya. Ada kilatan aneh di matanya, campuran rasa kasihan dan geli. Namun dengan cepat, ia menyembunyikannya di balik senyum profesional. "Selamat datang, Bapak Afif dan keluarga. Silakan masuk,"
Meja Anda ada di barisan depan, dekat panggung utama, ucap petugas itu. Terlalu ramah malah. Mendengar kata barisan depan, hati Afif melonjak girang. Ia menyenggol lengan ibunya. Dengar itu, barisan depan. Itu tempat khusus untuk direksi dan pemegang saham utama. Posisiku pasti sudah aman di puncak perusahaan. Mereka melangkah masuk ke ballroom yang megah. Ribuan bunga segar menghiasi ruangan. Orkestra memainkan musik klasik yang menenangkan. Para pelayan berseragam putih berlalu lalang, membawa nampan berisi minuman dan kudapan. Para tamu lain berbaur dalam kelompok kecil, mengobrol dengan gelas kristal di tangan. Penampilan mereka sangat berbeda dengan rombongan Afif. Kebanyakan tamu perempuan mengenakan gaun elegan dengan warna pastel atau gelap yang memancarkan kelas. Sementara para pria mengenakan setelan jas yang pas badan dan berwibawa. Kehadiran Bulan dengan gaun emasnya yang berisik dan Bella yang terlalu terbuka. Kontras sekali dengan keanggunan sekeliling. Mereka seperti burung merak yang tersesat di antara kumpulan angsa putih. Beberapa tamu senior tampak berbisik-bisik sambil melirik ke arah mereka, menutup mulut dengan kipas atau gelas minuman. Lihat deh, ibu-ibu di sana itu, cibir Bulan dengan suara cukup keras. Menunjuk seorang perempuan berambut keperakan. Sudah tua, pakai gaun warna gelap, tidak punya selera. Coba lihat saya, gemerlap. Inilah baru namanya kelas. Beberapa kepala menoleh, bukan karena kagum, melainkan karena ucapan Bulan yang sumbang di tengah keheningan elegan itu. Afif buru-buru menarik lengan ibunya. Bahkan, dalam kebodohannya, ia mulai merasa ada yang salah. Tatapan orang-orang itu bukan tatapan hormat, tapi gengsinya terlalu besar untuk mengakuinya. Mereka duduk di meja barisan depan, tepat menghadap panggung. Afif memesan minuman termahal. Bella berfoto-foto dengan latar belakang lampu kristal. Bu Ulan memamerkan perhiasannya kepada tamu di meja sebelah, yang hanya tersenyum kaku, lalu memalingkan wajah. Mereka sama sekali tidak menyadari satu hal. Mereka memang menjadi pusat perhatian malam ini. Tapi bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai tontonan. Dan pertunjukan utama baru saja akan dimulai. Lampu ballroom mulai meredup perlahan. Orkestra menghentikan musiknya. Seberkas cahaya sorot terang jatuh ke arah panggung utama. Seorang pembawa acara dengan setelan rapi naik ke podium. Bapak dan Ibu yang terhormat, para tamu istimewa Permata Group, malam ini izinkan kami mempersembahkan satu momen yang sangat dinanti. Kehadiran sosok yang selama ini memimpin Permata Group dari balik layar. Pemilik tunggal sekaligus pewaris kerajaan bisnis ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Afif bertepuk tangan dengan antusias. Akhirnya, ini dia bos besarnya. Aku harus pasang wajah terbaik. Siapa tahu beliau mengumumkan promosiku malam ini, bisiknya kepada Bella sambil merapikan dasi. Seluruh ruangan menatap ke arah panggung. Tirai beludru di belakang podium perlahan tersibak. Dan dari balik tirai itu, sesosok perempuan melangkah keluar. Dengan gaun hitam elegan yang anggun. Berjalan dengan langkah penuh wibawa di bawah sorot cahaya. Senyum di wajah Afif perlahan membeku. Gelas yang dipegang Bu Ulan nyaris terlepas dari tangannya, dan Bella menutup mulutnya dengan kedua tangan. Karena perempuan di atas panggung itu, perempuan yang memiliki segalanya di ruangan ini, adalah Sinta, istri miskin yang baru semalam mereka usir ke tengah hujan. Saya berdiri di tengah panggung. Sorot cahaya menyinari wajah saya. Saya menyapukan pandangan ke seluruh ruangan, lalu berhenti di meja barisan depan. Di sana, 3 wajah yang sangat saya kenal duduk membatu. Pucat pasi. Saya tersenyum tipis. Senyum yang dingin. Selamat malam, para tamu yang terhormat, ucap saya. Suara saya tenang, jernih, dan penuh otoritas. Sangat berbeda dengan suara lembut yang dulu mereka dengar setiap hari di rumah kontrakan. Terima kasih telah hadir di perayaan 50 tahun Permata Group, perusahaan yang diwariskan kedua orang tua saya. Dan kini, saya pimpin sendiri. Afif menggelengkan kepala pelan. Bibirnya bergetar. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, gumamnya nyaris tak terdengar. Sinta dia cuma istri rumahan. Dia tidak punya apa-apa. Bu Wulan mencengkeram lengan anaknya. Riasan tebalnya kini tampak retak oleh keringat dingin. Viv, itu.
Itu mirip Sinta. Tapi tidak mungkin dia. Pasti cuman mirip. Pasti. Saya melangkah turun dari panggung. Pelan. Setiap langkah saya bergema di ruangan yang senyap. Para tamu mengikuti gerak saya dengan mata penuh tanya. Saya berjalan lurus menuju meja barisan depan. Menuju mereka. Saya berhenti tepat di hadapan Afif. Menatapnya dari atas. Apa kabar? Mas Afif, tanya saya pelan. Semalam, di tengah hujan, kau berkata, aku hanya beban. Kau bilang, aku datang tanpa membawa apa-apa, jadi harus pergi tanpa membawa apa-apa. Apakah kau masih ingat kata-katamu itu? Afif tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Wajahnya yang tadi sombong kini berubah seputih kertas. Bella perlahan menggeser kursinya menjauh dari Afif. Insting binatangnya berbisik. Kapal ini sedang tenggelam. Selama 2 tahun. Lanjut saya. Masih dengan suara tenang. Saya hidup sebagai perempuan sederhana. Saya mencuci bajumu dengan tangan. Saya menahan lapar. Saya menelan setiap hinaan ibumu. Bukan karena saya tidak mampu, tapi karena saya ingin tahu satu hal. Apakah kau mencintaiku karena diriku atau karena sesuatu yang lain? Semalam, kalian memberi saya jawabannya. Bulan tiba-tiba berdiri. Wajahnya panik, tapi ia mencoba menyelamatkan keadaan dengan cara yang ia tahu. Nak Sinta, astagfirullah, maafkan ibu. Nak, ibu hilaf. Ibu tidak tahu. Kalau ibu tahu, kamu sehebat ini. Ibu pasti. Pasti apa? Bu, potong saya tajam. Untuk pertama kalinya, suara saya meninggi. Pasti akan menyayangi saya. Jadi, kasih sayang ibu ada tarifnya. Diukur dengan harta. Itulah masalahnya. Itulah sebabnya kita berdiri di sini malam ini. Saya berbalik menghadap seluruh ruangan. Pak Yohan kini berdiri di samping panggung dengan map tebal di tangan. Pak Rashid mengangguk kepada saya. Para hadirin, ucap saya lantang. Izinkan saya memperkenalkan tamu istimewa malam ini. Bapak Afif, manajer pemasaran di salah satu anak perusahaan saya. Tepatnya di PT Sinergi Abadi, perusahaan yang sejak siang tadi, pukul 11:20, telah resmi 100% menjadi milik Permata Group. Afif terhuyung. Ia mencengkeram tepi meja. Akuisisi. PT Sinergi diakuisisi. Benar, jawab saya. Yang artinya, sejak siang ini, kau adalah karyawan saya, Mas Afif. Sepenuhnya, dan kartu kredit korporat yang kau gesek dengan begitu bangga hari ini adalah aset perusahaan saya. Pak Yohan maju selangkah, membuka map itu, dan membacakan dengan suara jelas. Rekaman transaksi, pukul 14:10, kartu kredit korporat atas nama jabatan Afif. Pembelian barang mewah pribadi, total 350 juta rupiah. Tanpa otorisasi perusahaan, tanpa kaitan dengan pekerjaan. Gumam terkejut menyebar di seluruh ballroom. Para tamu, para pebisnis, para pejabat kini menatap Afif dengan tatapan baru. Bukan kasihan, tapi penghakiman. Penggunaan dana korporat untuk kepentingan pribadi, tanpa otorisasi. Lanjut Pak Johan. Memenuhi unsur pidana penggelapan aset perusahaan. Hitam di atas putih, buktinya lengkap. Permata Group, sebagai pemilik baru, berhak menempuh jalur hukum. Wajah Afif kini benar-benar hancur. Keringat membanjiri pelipisnya. Tidak. Tunggu. Aku tidak tahu. Email itu bilang kartunya tanpa batas. Aku kira itu fasilitas resmi. Kau kira itu hadiah. Potong saya. Padahal itu umpan. Saya yang menaikkan limitnya. Mas Afif, saya yang mengirim undangan emas itu. Saya yang menerbangkan kalian setinggi mungkin hari ini. Karena saya ingin kalian merasakan betapa tinggi langit sebelum kalian jatuh menghantam tanah. Bella tiba-tiba berdiri dan menjauh beberapa langkah. Mas Afif, aku tidak ada hubungannya dengan semua ini. Aku cuma diajak. Aku tidak tahu apa-apa, ucapnya gugup. Sambil meraih tasnya, bersiap kabur. Saya menatap Bella dengan tenang. Tentu. Kau hanya mengenakan gaun 80 juta yang dibeli dengan dana gelapan itu. Kau hanya menikmati hasil pengkhianatan di belakang istri sah. Silakan pergi. Bella,
Tapi gaun di tubuhmu itu secara hukum adalah barang bukti. Bella terpaku di tempatnya. Wajahnya pucat. Beberapa petugas keamanan hotel sudah berdiri di setiap pintu. Tidak ada jalan keluar yang mudah malam ini. Bulan jatuh terduduk di kursinya. Selendang bulu palsunya melorot. Perhiasan emas tebalnya kini terasa seperti rantai. Sinta. Nak, ibu mohon. Ampuni anak ibu. Dia hilaf. Dia tidak bermaksud. Saya menatap perempuan yang 2 tahun menghina saya itu. Untuk sesaat, tidak ada amarah di mata saya. Hanya rasa lelah. Bulan. Semalam, saat saya berdiri di tengah hujan, saya juga memohon dalam hati. Memohon agar ada sedikit saja rasa kemanusiaan di rumah ini. Tapi yang ibu berikan hanya tawa. Sekarang ibu memohon kepada saya. Tapi keadilan tidak mengenal kata ampun yang dibeli dengan air mata palsu. Saya berbalik kepada Pak Johan. Lanjutkan prosesnya. Pemecatan Afif dari seluruh struktur perusahaan. Efektif malam ini juga. Laporan pidana penggelapan. Ajukan besok pagi ke pihak berwajib. Dan satu lagi, saya mengeluarkan sebuah map kecil dari tangan Pak Rashid. Map berisi surat gugatan cerai yang sudah disiapkan tim legal sejak subuh. Saya meletakkannya di atas meja di hadapan Afif. Surat gugatan cerai. Sudah saya tanda tangani. Pernikahan kita berakhir. Mas Afif, bukan karena kau miskin, tapi karena kau membuktikan. Hatimu jauh lebih miskin dari apapun yang pernah saya bayangkan. Afif menatap surat itu dengan tangan gemetar. Pria yang semalam membuang istrinya seperti sampah, kini perlahan jatuh berlutut di lantai marmer ballroom, di hadapan ratusan tamu, di hadapan perempuan yang dulu ia injak-injak. Sinta, tolong. Aku salah. Aku benar-benar salah. Jangan lakukan ini. Aku akan kehilangan segalanya. Saya menatapnya sejenak, lalu menjawab dengan suara yang tenang, namun final. Kau tidak akan kehilangan segalanya, Mas Afif. Kau hanya akan kehilangan apa yang sebenarnya bukan milikmu. Sama seperti aku semalam. Malam itu berakhir dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Afif digiring keluar dari ballroom oleh petugas keamanan di bawah tatapan ratusan tamu. Status sosial yang ia impikan selama bertahun-tahun hancur dalam hitungan menit. Bukan naik ke puncak, tapi terhempas ke dasar. Keesokan harinya, laporan pidana penggelapan aset diajukan secara resmi. Afif harus berhadapan dengan proses hukum yang panjang. Ia kehilangan pekerjaannya, kehilangan nama baiknya, dan kehilangan istri yang selama ini, tanpa ia sadari, adalah satu-satunya hal berharga dalam hidupnya. Bella menghilang keesokan paginya. Begitu tahu, Afif bukan lagi seorang manajer dengan kartu sakti, melainkan seorang terdakwa tanpa masa depan. Ia pergi tanpa menoleh. Cinta yang ia janjikan ternyata hanya bertahan selama saldo kartu kredit itu ada. Kabarnya, ia kini sibuk mencari pria mapan lain untuk dijadikan sasaran berikutnya. Bulan kembali ke rumah kontrakan sempit itu, sendirian. Perhiasan emas yang ia beli harus dikembalikan sebagai barang bukti. Gaun emasnya yang berkilauan kini hanya tergantung di lemari, menjadi pengingat malam paling memalukan dalam hidupnya. Kesombongan yang ia rawat selama puluhan tahun runtuh dalam satu malam. Ia kerap duduk di teras, di tempat yang sama saat ia melempar koper saya, menatap kosong ke jalanan. Dan saya kembali ke kehidupan yang seharusnya. Saya memimpin Permata Group dengan tangan saya sendiri. Saya tidak lagi menyembunyikan diri, tidak lagi berpura-pura lemah, demi sebuah cinta yang ternyata tidak pernah ada. Apakah saya bahagia untuk waktu yang lama? Tidak. Karena kemenangan ini terasa pahit. Saya tidak menang melawan orang asing. Saya menang melawan orang yang pernah saya cintai dengan tulus. Tapi seiring waktu, saya belajar satu hal. Kadang, melepaskan orang yang salah adalah bentuk kasih sayang paling besar yang bisa kita berikan untuk diri sendiri. Beberapa bulan kemudian, di sebuah sore yang tenang, saya makan malam sederhana di penthouse saya. Bukan hidangan mewah, hanya ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi.
Makanan yang dulu sering saya masak di rumah kontrakan. Untuk pertama kalinya sejak lama, saya menikmatinya dengan hati yang ringan, tanpa beban, tanpa pura-pura. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan, atau dari isi dompetnya, karena harga diri sejati tidak pernah bisa dibeli. Dan jangan pernah demi kesombongan sesaat membuang orang yang tulus mencintaimu. Karena ketulusan sekali hilang, tidak akan pernah kembali. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka mengabdi dengan tulus. Mereka menelan setiap hinaan. Mereka berkorban tanpa pamrih demi sebuah keluarga yang tidak pernah menghargai mereka. Jika kalian salah satunya, ketahuilah, kesabaran kalian bukan kelemahan. Tapi jangan biarkan kesabaran itu berubah menjadi penjara. Ada juga banyak suami seperti Afif di luar sana yang baru menyadari nilai seseorang setelah ia kehilangan. Yang mengukur cinta dengan harta, lalu menyesal seumur hidup. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Wulan yang membiarkan kesombongan menutup mata hatinya hingga menghancurkan keluarganya sendiri dengan tangannya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk merendahkan atau menghargai. Pilihan untuk sombong atau rendah hati. Setiap pilihan akan kembali kepada kita pada waktunya. Itulah karma. Ia tidak pernah datang terlambat dan ia selalu dibayar tunai. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan saya sudah benar? Atau kalian punya kisah serupa yang ingin dibagikan? Ceritakan di kolom komentar. Saya akan membaca satu persatu. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.